Jadi kita looping for txt in clean text. Nanti skornya sama pakai sia juga. Nanti kita bikin list juga nih, sentiment skornya masih kosong. Terus kita simpan di sentiment score, di event skornya. Baru nanti ntar kita bikin analyzer. Kalau misalkan skor komponennya 0,05, event positif, negatif, dan seterusnya. Begini, kita tungguin ini sampai semuanya dapat. Nah, nanti kita lihat nih hasil. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait fraud detection. Kalau di minggu sebelumnya kita udah prepare teks itu jadi clean text gitu ya. Kita melakukan pre-processing. Di sesi kali ini kita akan fokus gimana dari teks-teks tersebut kita klasifikasikan mana yang punya nadanya positif, punya nada negatif, dan nadanya netral. Untuk apa nantinya? Terkadang kita perlu adanya early warning system. Kalau misalkan nada-nada tersebut mengandung nada negatif, kita sebagai developer kita bisa mendefine hal tersebut untuk diinvestigasi. Barangkali ada situasi fraud yang terjadi sehingga kita bisa memperbaiki sistemnya lebih awal. Seperti itu. Di sesi kali ini kita akan bahas satu hal saja, yaitu bahas sentimen analisis, gimana caranya, seperti apa, dan teman-teman harus menginstal apa aja. Nanti kita bahas secara detail di sesi kali ini, sehingga teman-teman bisa klasifikasikan teks-teks yang teman-teman miliki itu punya nadanya apa. Dan lebih lanjut, teman-teman bisa gunakan ke teks-teks yang lain. Karena mungkin yang aku contohkan di sesi kali ini adalah menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman bisa menggunakan Hugging Face untuk menganalisis teks tersebut. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, ini adalah roadmap kita sejauh ini terkait fraud detection. Teman-teman udah mempelajari bagaimana melakukan data collection dan data preparation, mulai dari mengumpulkan data, membersihkan data, sampai melakukan resampling. Itu kalau misalkan tipe datanya supervised. Dan teman-teman juga sudah melihat bagaimana melakukan model training sama evaluation. Terus kita juga udah menggunakan berbeda type model ya, mulai dari supervised learning, unsupervised learning. Nanti kita hari ini akan fokus ke text data. Di sesi sebelumnya kita udah doing data preparation, dan kita masuk ke sentimen analisis dari teks itu sendiri. Terkait sentimen analisis itu sebenarnya apa sih? Sentimen analisis adalah bagaimana kita mengetahui ya suatu kalimat itu bernada positif, negatif, atau neutral. Ya, ketika kita udah mendapatkan clean text, pada akhirnya kita bisa loh menggali perspektif nada tersebut. Gunanya buat apa? Terkadang kita perlu untuk menganalisis komentar pelanggan. Kalau misalkan teman-teman mau ngambil dari ulasan-ulasan kayak di Google Apps atau App Store gitu ya, kita tarik ulasan pengguna, terus kita lihat nih, yang benar negatif ini biasanya konteksnya apa sih? Barangkali dia ngasih tahu, oh ternyata ketika membuka login itu bug atau apa dan sebagainya. Nah itu kita bisa langsung define nih sama-sama teman produk. Ini ada isu nih dari sisi user, loginnya ini ada error, bisa kita perbaiki nggak? Ataupun kalau misalkan ketika menggunakan PA payment tertentu gitu ya, ini berulang kali ditipu dan sebagainya, kita bisa identifikasi nih gimana mitigasinya agar orang ketika ada VA tersebut nggak bisa melakukan payment. Nah itu bisa kita atur sehingga pada akhirnya kita bisa identifikasi komentar yang mengandung kemarahan dan tandai komentar tersebut sebagai indikasi fraud. Ataupun kita bisa melakukan analisis log chatnya. Jadi keyword-keyword tersebut diselidiki ya lebih dalam. Sebagai early system juga bisa. Jadi bisa membantu dari model yang kita miliki, machine learning-nya, untuk deteksi fraud. Contohnya jika nasabah tidak puas, lokasi mencurigakan, dan banyak transaksi anomali. Nah itu bisa dijadikan ciri-ciri transaksinya fraud. Pertanyaannya gimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan ini? Misalkan teman-teman ada teks ini ya. Ini nanti kita minta tolong bantuan model untuk mengklasifikasikan teks ini misalkan ya. Ada I love this app crash every time I open it gitu ya, dan seterusnya. Nanti kan ini kita akan menjadikan dia satu kolom baru, terus kita akan bikin dia ada seberapa positifnya dia, seberapa netralnya dia, terus seberapa negatifnya dia. Nanti kita akan meminta tolong skor komposit.
Ini ya, kalau composite adalah menghitungkan dari sisi positif, neutral, dan negatif. Skor komposit itu berisi dari 0 sampai 1. Biasanya yang dikatakan positif adalah lebih besar dari 0,5 ya. Tapi kalau misalkan udah negatif di 0 sekian. Nah, kalau misalkan netral itu dia range 0,4, 0,0 tengah-tengah lah ya. Seperti itu. Nah, nanti kita bisa define di sini. Dari hal ini kita bisa tahu mana yang positif, negatif, dan netral. Contoh aplikatif dari codingannya gimana? Nah, pertama teman-teman bisa install terlebih dahulu dari NLTK. Ini install sekali aja sih, yang atas ya. Sekali jalankan ini, habis itu teman-teman kalau udah selesai, itu nggak usah dijalankan lagi buat next fasenya. Selanjutnya kita import NLTK, terus kita akan menggunakan header location ya di sini. Ini perlu sekali aja ya, ketika jalanin sama nanti kita manggil library NLTK sentiment fader. Di sini kita panggil sentiment intensity analyzer gitu ya. Nanti model ini kita pakai buat mengklasifikasi. Nah, kita panggil taruh sini. Contohnya kayak I'm happy today ya. Terus dicek polarity score berapa, dari sisi hasilnya gimana. Ternyata seberapa negatifnya 0, berapa neutralnya 0,213, positifnya 0,787. Secara komposit 0,5719. Artinya di sini nuansanya nuansa positif ya, gitu. Ini ya, nih kita bisa bikin nih the compound. Kalau misalkan lebih besar teman dengan 0,05, kurang dari 0,05, terus sisanya adalah neutral, seperti itu. Nah, analisis sentimen bukan satu-satunya cara untuk mendeteksi fraud, tapi bisa jadi alarm awal yang berguna untuk teman-teman untuk identifikasi apakah sistemnya ini ada problem atau gimana, gitu ya, dari ulasan ataupun dari komentar dan sebagainya. Itu gitu sekali. Namun kalau misalkan secara aplikatif ketika kita menggunakan ada komentar-komentar yang memang cuma ada di teks gitu ya, kita perlu identifikasi juga konteksnya ini bernada positif atau negatif atau apa. Teman-teman ketika udah di grouping kan teman-teman bisa analis lebih dalam kan. Di segmented, oh kalau positif tuh kaitannya bahasannya apa, negatif bahasannya apa, neutral bahasannya apa. Barangkali itu bisa kita define nih. Sebenarnya isunya di mana. Seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan coba cek gimana kita ngebuat codingnya di PyCharm. Nanti aku bukakan buat teman-teman bisa follow the step by stepnya, siapkan PyCharm-nya teman-teman, maupun ketika teman-teman udah menggunakan Visual Studio misalkan, bisa dibuka, kita coba bareng-bareng yuk. Nggak usah bareng lagi, mari kita coba cek yuk. Oke, ini halaman code-nya di PyCharm-nya. Nah, pertama kan ini kita harus install dulu nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau install tuh, contohnya ini kita naikin ke atas, langsung aja pip install NLTK. Ini kalau misalkan udah install sebenarnya dia nggak usah di-install lagi sih. Jadi nanti teman-teman melakukan hal yang sama. Nah, ini kan aku udah certified semua kan. Jadi ini cuma sekali aja. Jadi kalau misalkan teman-teman udah terinstall, ya udah, ini di delete kayak gini. Nanti kita jalanin yang ini aja. Dan ini juga perlunya cuma sekali dong ya, pada lexicon-nya. Kayak gini. Ini udah terinstall di paketnya aku. Terus kita panggil si model yang ini nih, sentiment intensity analyzer, dimasukin ke dalam bentuk variabel. Misalnya variabelnya SIA, sentiment intensity analyzer. Terus kita hitung polarity score-nya, kayak gini outputnya. Ternyata untuk I'm happy today, negatifnya 0, neutralnya 0,351, positifnya 0,649. Secara compounding itu 0,5719. Nah, kita hitung di sini kalau misalkan lebih dari 0,05 kurang dari minus dari 0,5 itu kita artikan apa. Terus misalkan di sini kita tulis di artinya positif ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teksnya banyak gimana? Nih misalkan dalam bentuk list ya, kayak gini. Ada I love this app, pretty-decent overall, dan seterusnya. Kita panggil, kita lihat ya. Sekarang kayak gini ya, konteksnya. Ini di sini. Nah, dari ini kita masukin ke model. Tapi dengan cara kita melakukan looping, yaitu dengan for. Nah, dari analyzer sentiment intensity analyzer kita siapin bentuknya list gitu ya. Nanti dalam list ada dictionary gitu ya. Nanti resultnya itu kita looping dulu nih dari komen, di looping jadi text. Terus kita hitung score manggil yang sama, jadi analyzer yang kayak tadi SIA.
polarity score, pakai polarity score ya. Terus habis itu text, nanti result happen, ini bentuk dictionary, apanya komentar itu isinya teks, positif itu score.post, neutral itu score.neutral. Karena kalau teman-teman perhatikan ini pasti hasilnya kayak gini ya, post, neo, next, sama compound gitu ya, next, compound dan seterusnya. Terus kita bisa import pandas ya juga ya di sini. Kita belum import pandas. Oke, kemudian kita simpan nih as data frame. Nah, ntar jadi kayak gini gitu ya. Cukup gampang kan, teman bisa gunakan gitu. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin lagi ada klasifikasi ini, bisa teman-teman looping juga nih caranya kayak gini. Nah, kita lanjutkan dari yang sebelumnya kita pelajari. Nah, kemarin kita udah bikin kayak gini kan, bikin clean text ya. Misalnya aku jalankan, output yang kita miliki itu kayak gini, text cleannya. Kita sambil coba cek. Setelah ini selesai, karena kan ini kan kita mau membersihkan teks yang udah kita download di sini nih. Terus kita ambil 100 sampel aja. Dari 100 sampel kita cleaning ya teksnya. Outputnya kayak gini ya. Ini. Dan ini per word ya. Yang dihasilkan ini masih per word ya, per kata. Nah, caranya kita harus gabungin word-word tersebut jadi satu kesatuan, jadi kalimat. Nah, caranya teman-teman yang tadi clean text itu aku biasanya pakai ini, join words forward in clean text. Jadi nanti ntar jadi kayak gini. Saya sambil lihat ya. Jadi dia akan gabungin per kalimat, per kata jadi kalimat. Jadi kayak gini. Nah, kayak many no provision and bla 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 gitu ya. Ini jadi satu kalimat, ini juga satu kalimat, ini juga satu kalimat, ini satu kalimat dan seterusnya. Ya. Jadi nanti ntar ada clean text yang dihasilkan. Kita panggil modelnya juga ya sekalian di sini. Modelnya di sini. Nah, clean text-nya yang itu akan jadi kayak gini. Nah, kayak gini ya. Udah. Nah, kalau udah, baru kita masukin skema dari sentiment intensity analyzer-nya. Jadi kita looping for txt in clean text. Nanti skornya sama pakai SIA juga. Nanti kita bikin list juga nih, sentiment score-nya masih kosong. Terus kita simpan di sentiment score, di event score-nya. Baru nanti ntar kita bikin analyzer. Kalau misalkan skor komponennya 0,05, event positif, negatif, dan seterusnya. Begini. Kita tungguin ini sampai semuanya dapat. Nah, nanti kita lihat nih hasilnya gimana dari sentiment score dan sentiment label. Nah, skema score kayak gini. Sentiment labelnya ini kayak gini. Nah, kayak gini ya, positif, negatif, neutral dan seterusnya. Nanti baru kita masukin deh, kita bikin analyze ya, analyze kita simpan clean text-nya. Yang di clean text kan kita masukin tuh jadi kalimat. Karena kalau misalkan teman-teman cetak dari analyze ya, di sini clean text kayak gini kan. Nah, kita simpan lagi bisa kayak gini. Nanti ntar kita simpan clean text-nya, masukin dari clean text gitu ya. Clean text itu kita ambil dari clean text. Terus habis itu dari analyze mau score-nya, sentiment score. Nah, ini as compound in sentiment score. Sentiment score yang di atas ini. Yang ini nih. Nah, ini. Nah, ini hasilnya kayak gimana sih? Kita coba cek ya. Sebenarnya apa sih yang kita lakuin? Jadi aku ngelupin dari sentiment score secara satu. Ini kayak gini. Aku looping satu persatu. Bu, dapetin skor as compound-nya aja. Nanti ntar dari ini jadi kayak gini. Nah, kita lihat outputnya gimana. Nah, teman-teman perhatikan sini kita ada sentiment score-nya ya, dari compound itu sendiri. Lalu nanti ntar kita nambahin sentiment label dan lebih gampang lagi, kita tinggal assign aja sentiment label, terus kita keluarin analyze. Nah, kayak gini jadi gitu. Terus kalau misalkan mau kita hitung berapa yang neutral, positif atau negatif, kita bisa ambil analyze
sama sentimen labelnya kita value count aja. Jadi kita akan nge-grouping nih dari positif, negatif, dan neutral. Baru kita counting dan hasilnya kayak gini ya. Jadi yang positif ada 90, negatif ada 6, neutralnya ada 4. Nanti kita bisa cek yang positif itu bahasnya apa aja, negatif bahasnya apa aja, dan seterusnya. Kalau misalkan teman-teman mau gali lebih dalam ya dari sentimen ini untuk di grouping isunya apa sih sebenarnya dari sisi positif, negatif, sama neutral sendiri. Itu dulu teman-teman untuk sesi sentimen analisis. Semoga teman-teman kebayang. Nanti next session mungkin kita akan lebih detail lagi untuk menggunakan pendetection dari teks-teks itu sendiri gitu ya. Sekian dari aku dan sampai jumpa. See ya.